Sobat TDD, kita akan belajar tentang fungsi keyboard. Jadi sebelum Anda mempelajari program-program yang lain, Anda wajib harus tahu fungsi-fungsi di keyboard ini. Kita akan bahas satu persatu mulai dari tombol Escape yang ini. Escape di sini atau escape kepanjangan dari Escape. Jadi nanti kalau misalnya ditanya kepanjangan dari Escape itu apa? Jadi kepanjangannya itu adalah escape. Oke, jadi ini kepanjangannya SC itu kepanjangannya ini berfungsi keluar dari perintah. Jadi kalau misalnya Anda membuka sesuatu kotak dialog seperti ini, terbuka kayak gini kan, pengen dikeluarkan, itu bisa ditekan tombol escape, maka dia akan keluar. Karena tombol escape berfungsi untuk keluar dari perintah. Oke. Terus yang kedua itu adalah tab atau tabulasi, berfungsi memberikan jarak lebih jauh dari tombol spasi. Kalau spasi kan memberikan jarak ya, ada spek, ada jarak gitu. Nah, kalau yang tombol tab ini, dia lebih jauh jaraknya. Contoh misalnya, Anda mau membuat biodata, kan kita misalnya buat nama. Kalau misalnya kita mau ngasih jarak, jangan menggunakan spasi seperti ini, lama menggunakan spasi. Jadi kita gunakan tombol tab, habis itu baru namanya misalnya mat payload. Itu saya besarkan, kalau kurang besar. Setelah itu, Anda di bawahnya tempat atau kita singkat TTL misalnya. Tab, tab itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan tombol tab, titik 2 ini pun juga akan terata hingga sampai ke bawah. Tapi kalau Anda menggunakan spasi, udahlah lama, terus nanti titik 2-nya tidak rata. Jadi menggunakan tab untuk memberikan jarak yang lebih jauh dan supaya titik 2-nya itu rata ketika membuat biodata. Jadi seperti itu untuk penggunaan tombol tab ya. Nah, berikutnya yang ketiga, caps lock atau kepanjangannya adalah capital lock. Berfungsi mengubah huruf kapital secara permanen. Kalau misalnya caps lock-nya dalam keadaan nonaktif kayak gini, setiap kita mengetik, semuanya bakalan menjadi huruf kecil seperti ini ya. Oke, tapi kalau misalnya caps lock-nya kita aktifkan yang ini, caps lock-nya kita aktifkan, maka setiap kita menekan tombol huruf, maka semua akan berubah menjadi huruf kapital. Oke ya. Jadi caps lock itu kepanjangannya adalah capital lock, berfungsi mengubah huruf kapital secara permanen. Beda dengan menggunakan tombol shift. Shift ini pertama berfungsi mengambil simbol atau tanda baca yang ada di atas tombol keyboard. Contoh, saya pengen mengambil tanda tanya yang ini. Saya ngambil tanda tanya yang ini. Kalau misalnya kita tekan tombol ini, dia kan muncul garis miring yang di bawah yang akan muncul. Tapi kalau Anda pengen ngambil simbol tanda tanyanya, harus menggunakan bantuan tombol shift. Shift-nya tahan, tombol shift-nya tahan, lalu baru tekan tombol ini. Maka nanti akan tombol yang simbol yang ada di atas yang akan masuk gitu. Sama juga kalau misalnya kita mengambil simbol dan ada di atas, berarti shift-nya tahan, tekan ini, maka dia akan muncul simbol dan. Terus berikutnya, kedua, mengubah huruf kapital secara sementara. Nah, kalau caps lock kan tadi permanen, shift itu bisa mengubah huruf kapital secara sementara. Contoh tadi kita mau ngetik Marpelor, M-nya huruf kapital, karena setiap menulis nama manusia, awal kata harus huruf kapital. Shift tahan, M gitu, setelah itu lepaskan shift-nya, baru kita tekan huruf berikutnya. Jadi tombol shift itu bisa digunakan untuk mengubah huruf kapital secara sementara. Ketiga, tombol shift juga berfungsi untuk menyeleksi teks. Contoh, shift, tahan, lalu gunakan tombol tanda panah ke kiri, maka dia akan terseleksi seperti ini. Atau misalnya mempersingkat ini akan saya blok ya. Jadi shift berarti gunakan tanda panah ke kanan, maka dia akan terblok seperti ini. Oke ya, jadi tombol shift itu fungsinya ada tiga. Mengambil simbol atau tanda baca yang ada di atas tombol keyboard, kedua mengubah huruf kapital secara sementara, ketiga berfungsi menyeleksi teks. Berikutnya CTRL atau kontrol berfungsi mempersingkat perintah. Jadi kalau misalnya menebalkan teks, kan seharusnya kita menggunakan bold yang ini ya. Tapi bisa aja gunakan kontrol plus B, maka dia akan tebal juga. Oke ya, jadi CTRL digunakan untuk atau kontrol mempersingkat perintah. ALT atau alternate berfungsi menampilkan shortcut di menu bar.
Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mouse kalian tidak berfungsi, Anda bisa menggunakan di tombol keyboard, caranya tekan tombol Alt. Misalnya kita tekan tombol Alt ya. Kalau misalnya kita pengen ke layout, di sini ada P, jadi nggak perlu pakai klik kan karena mouse-nya rusak. Anda tekan aja tombol P seperti ini, maka dia akan langsung ke layout, gitu ya, seperti itu. Kalau mau perintah yang lain lagi, ya silakan tinggal dipilih saja. Begitu ya, sesuai dengan huruf yang ada di situ. Oke, kalau mau dimatikan ini boleh ditekan lagi ya. Alt. Tombol Enter itu berfungsi membuat paragraf baru atau sebagai tombol OK atau tombol Yes ya. Jadi kalau di Enter kan dia akan muncul yang baru di bawah ya. Jadi tekan tombol Enter yang ini, set gitu. Jadi untuk membuat baris baru atau membuat paragraf baru. Berikutnya lagi, oke, masih ada waktu ya. Berikutnya PRT SC ini sebenarnya print screen, berfungsi mencetak layar komputer. Contoh misalnya, yang ini mau saya cetak, Anda tekan tombol print screen yang ini, kan sudah dicetak semua layar ini ya. Jadi saya buat dokumen baru sekarang. Lalu untuk menampilkan apa yang udah kita print screen, Anda paste. Jadi maka dia akan muncul di layar. Gitu. Ini masih loading ya. Kita coba tekan. Nah ini, jadi layarnya akan terekam seperti ini ya. Oke, jadi kalau mau ngeprint satu layar, gunakan tombol print screen. Oke, kita hapus, kita kembali yang sebelumnya tadi. Oke, ini masih loading. Oke, sekarang ada tombol backspace, ada tombol delete. Delete itu atau delete ya, bro. Kalau backspace menghapus satu karakter ke kiri, sedangkan delete menghapus satu karakter ke kanan. Jadi kalau misalnya nih, saya fokus ke kata-kata kanan ini. Jadi kalau misalnya menghapus huruf A, gunakan backspace karena di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya menghapus huruf N sebelah kanan, berarti gunakan delete. Oke ya, ini backspace, ini delete. Bedanya kalau backspace ke kiri, delete itu menghapus ke kanan. Delete ke kanan, backspace ke kiri. Nah, itu perbedaannya antara backspace sama delete. Home berfungsi memindahkan kursor ke awal baris. Kalau N berfungsi memindahkan kursor ke akhir baris. Kan ini kan kursor. Kalau kita gunakan tanda panah kayak gini, dia per karakter. Tapi kalau pengen dipindahkan langsung ke awal, gunakan tombol Home. Kalau pengen langsung dipindahkan ke akhir baris ke sini, gunakan tombol N. Jadi home ke awal baris, N itu ke akhir baris. Berikutnya ada PGDN atau pack down. Kalau pack down itu untuk mengulung layar ini loh sebenarnya. Jadi kalau pack down itu mengulung layar ke bawah, kalau pack up menggulung layar ke atas. Nah, itu bedanya antara pack up sama pack down. Pack up ke atas dengan pack down itu ke bawah. Oke, itu aja dulu untuk fungsi tombol di keyboard ya. Anda juga harus memahami kepanjangan dari setiap tombol. Misalnya CTRL kepanjangan adalah Control, Caps Lock kepanjangan adalah Capital Lock. Oke, itu aja. Terima kasih untuk video kali ini tentang fungsi keyboard. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda komen di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.